Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kembali pagi ini kita bertemu dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ke 3 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah dosa yang memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, apa sih itu dosa? Dosa merupakan sebuah kegagalan, kekeliruan, kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman, dan ketidakadilan. Dosa ialah kejahatan dalam segala bentuk. Dosa adalah setiap penentang yang ditunjuk kepada Allah. Kita seharusnya membuat Allah senang kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam teks atau bacaan kita tadi merupakan sebuah kemarahan Allah pada Israel atau Yehuda, di mana kala itu, di mana proses mereka dalam pembuangan dan pengembalian ke Yerusalem, ada penyesalan, ada pengakuan, ada keluhan dalam diri mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam berbagai pasal di awal, di mana menunjukkan Yehuda tidak lagi percaya kepada Allah. Tetapi setelah Allah memakai bangsa kafir itu untuk menghancurkan mereka, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Dan di dalam nubuatan Yesaya mengatakan bahwa janji-janji Allah akan benar-benar ditepati. Nah, apalagi kita saat ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Tentu dosa tidak seharusnya membuat hidup kita tidak berarti lagi. Dosa seharusnya kita melawannya dalam dunia ini. Jangan sampai kita juga melupakan akan Tuhan. Jangan sampai tindakan kita membuat Allah. Nah, seharusnya dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita bisa petik dari bacaan kita pada pagi hari ini, dari peristiwa yang sudah kita baca? Yang harus kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang membuat Allah itu senang. Membenci setiap dosa, menjauhi dosa tersebut. Jangan sampai Allah murka dalam hidup kita juga.
kita berkata, kita berucap dengan baik kepada sesama, kepada saudara kita, kepada teman kita, dalam pekerjaan kita. Seharusnya dalam hidup ini selalu ada damai. Kita utamakan Allah di dalam diri kita. Jangan kita sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel atau Yehuda, yang dimana mereka awalnya mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Untuk itu kita juga harus paham bahwa Allah terus mengasihi kita. Allah terus menyayangi kita. Allah terus mencintai kita. Dan seharusnya dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia kepadanya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.